Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan sudut-sudut istimewa. Jadi di dalam trigonometri itu terdapat beberapa sudut dalam derajat ya, dan sudut yang bisa dikatakan sudut itu istimewa, yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, sampai 360 derajat. Nah, dikatakan istimewa karena sudut-sudut ini bisa kita temukan nilai trigonometrinya. Untuk yang pertama kita bahas dulu yang 30 derajat. 30 derajat untuk yang pertama ya, sudut 30 derajat. Nah, sudut 30 derajat itu untuk mendapatkan nilai trigonometrinya kita awali dari segitiga sama sisi. Ada yang masih ingat segitiga sama sisi itu ciri-cirinya apa? Iya, ciri-cirinya yaitu panjang sisinya sama. Ibu anggap di sini panjang sisinya 2, otomatis ini 2 dan ini pun juga 2. Nah, selain panjang sisinya sama, juga ciri-cirinya adalah besar sudutnya juga sama, yaitu 60 derajat. Ini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Nah, padahal kita akan belajar mengenai nilai trigonometri dari sudut 30 derajat. Nah, padahal di sini adanya sudutnya 60 derajat. Supaya 60 derajat ini bisa kita rubah menjadi 30 derajat, berarti kita buat garis tinggi di sini. Garis yang memotong sudut. Sama besar di sini, otomatis kalau ini tarik garis tinggi, berarti kita anggap aja di sini titiknya D. Otomatis ini menjadi 30 derajat. Coba di sini tak buat lagi segitiga barunya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini D, ini B, dan C. Karena ini segitiga sama sisi, kita bagi menjadi 2, otomatis ini pas di tengah-tengah ya, dan ini siku. Ini tadi 2 dan ini pas di tengah-tengah, otomatis BD sama dengan 1. Nah, dari sisi ini segitiga BCD, siku-siku di D, kan kita bisa mengetahui CD-nya besarnya berapa. Otomatis CD kuadrat sama dengan CB kuadrat dikurangi BD kuadrat. 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Otomatis CD panjang sisi CD sama dengan akar 3. Ini akar 3. Nah, tadi ini sudutnya jadi 30 derajat, karena ini yang akan kita lihat, ini 30 derajat, ini siku-siku, ini 60 derajat. Sudutnya yang akan kita lihat adalah 30 derajat, berarti sudut di sini ya. Sudut ini 30 derajat. Karena sudut yang akan kita lihat itu 30 derajat, sudut C, otomatis sisi depan bisa kita katakan beda ya. Ini sebagai sisi depan, ini jelas miring karena menghadap sudut siku-siku, dan akar 3 otomatis dia posisi sebagai sisi samping dari sudut 30 derajat, sehingga didapatkan sin 30 derajat, cos 30 derajat, tan 30 derajat. Di video sebelumnya kita tahu ya bahwa sin 30 atau sin itu perbandingan antara de mi, cos sa mi, tan de sa. Nah, otomatis sin itu demi depannya 1, miringnya 2.
Cos itu samping akar 3/2 dan tan itu D/, depannya 1, sampingnya akar 3. Atau kita bisa rasionalkan menjadi sepertiga akar 3. Nah, itu untuk sudut 30 derajat. Nih, kita selesai 1. Berarti didapatkan bahwa sin 30 derajat sama dengan setengah, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Ini bisa kita tulis setengah akar 3. Dan tan 30 derajat sepertiga akar 3. Sekarang yang sudut yang kedua, itu sudutnya 60 derajat. Nah, 60 derajat kita udah punya tadi, manfaatkan karena ini segitiga siku-siku dan ada sudut 60 derajat, kita manfaatkan saja. Nah, ini D, ini B, ini C. Tadi sini sisinya 2, ini 1, ini akar 3. Nah, yang akan kita lihat adalah 60 derajat. Kita fokus ke sudut 60 derajat. Otomatis sisi depan akar 3, miringnya tetap akar 2 dan depannya samping ya, ini tadi, maaf, ini siku-siku. Nah, otomatis ya sama seperti tadi, sin 60 derajat, cos 60 derajat, tan 60 derajat. Sin demi depannya akar 3 per miringnya 2, cos sami sampingnya 1/2, tan desa depannya akar 3 per sampingnya 1. Berarti ini bisa kita tulis setengah akar 3, ini setengah, dan ini tan 60 sama dengan akar 3. Selesai juga untuk sudut 60. Untuk yang sudut 0 derajat nanti akan kita selesaikan setelah sudut 45. Sekarang ke sudut yang ketiga. Ini sudah. Nah, sekarang coba yang 45 derajat. Nah, kalau sudut 30 derajat kan diawali dari segitiga sama sisi. Nah, kalau 45 derajat kita awali dari ini, persegi. Kita anggap ini persegi ABCD dengan panjang sisinya 1. Persegi, maka semua sisinya panjangnya sama dan sudutnya siku-siku. Nah, padahal yang akan kita gunakan adalah sudut 45 derajat. Berarti kita buat garis diagonal memotong sudut 90 derajat ini. Nah, berarti yang tadinya ini 90 derajat, ini otomatis karena dibagi menjadi 2 menjadi 45 derajat. Kurang lebih gambarnya tak buatkan di sini. Nah, ini A, B, D. Ini sudutnya 45 derajat. Ini sisinya 1, ini sisinya 1, otomatis BD sama dengan, atau BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. AB-nya 1 kuadrat tambah AD-nya 1 juga 1 kuadrat, 1 ditambah 1, 2. Otomatis BD-nya kita dapatkan akar 2. Di sini akar 2. Nah, sama seperti tadi sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat, berarti di sini selesai. Kita punya sin 45 derajat berapa, cos 45 derajat berapa, dan tan 45 derajat. Sin demi depannya, tadi ini belum ya. Ini sudut yang kita lihat di sini. Depan otomatis AD, ini posisi sebagai depan, menghadap sudut siku-siku, pasti posisi sebagai miring, dan AB sebagai samping. Nah, sin demi depannya 1, miringnya akar 2, atau kita rasionalkan menjadi setengah akar
2 cos sami sampingnya 1 miringnya akar 2 sama, kita rasionalkan setengah akar 2, sedangkan tan desa depannya 1 sampingnya 1 1 per 1 1. Nah, kita sudah punya untuk nilai trigonometri 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Ini selesai. Nah, sekarang kita coba yang sudut yang agak unik. Di sini sudutnya adalah sudut 0 derajat. Keempat ya. Sudut 0 derajat. Coba gambarkan sudut 0 derajat itu seperti apa? Gambarnya tuh gini. Misal ya di sini kita awali dulu dari segitiga. Siku-siku ini anggap aja A, B, C. Ini tuh ada suatu sudut, anggap aja di sini sudutnya berapa ya? Di sini sudutnya 20 derajat. Nah, otomatis kalau 20 derajat yang kita lihat di sini otomatis BC itu BC sebagai depan, kemudian ini siku-siku, AB sebagai samping, dan AC sebagai miring ya di sini. Itu kalau sudut yang kita lihat adalah 20 derajat. Sekarang coba kita rubah 20 derajat ini ke dalam sudut 0 derajat. Nah, ini kalau 0 derajat kan berarti AC dia semakin berhimpit dengan AB, dia akan semakin mengecil gini. Nah, semakin jalan-jalan ke sini. Nah, kalau misal seperti itu, otomatis nanti akan berubah bentuk seperti ini. Ini A, ini B, karena AC yang tadinya ini 20 derajat kan seperti ini. Kalau 0 derajat kan berarti semakin kecil, sehingga C nanti akan berhimpit dengan B. Ini C nanti akan berhimpit dengan B, otomatis B itu sama dengan C. Kalau B sama dengan C, berarti panjang BC otomatis dia juga 0. Dan AB itu AB akan sama dengan AC. Nah, coba kita lihat nilai trigonometrinya. Sin 0 derajat, cos 0 derajat, tan 0 derajat. Tadi sin demi depannya 0 per miringnya AC ya. Ingat 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Sekarang ke cos. Cos itu sami, sampingnya AB, miringnya AC. Padahal AB itu sama dengan AC. AC per AC sama dengan 1. Dan tan desa depannya juga 0, sampingnya AB sama dengan 0. Nah, di sini ini untuk nilai trigonometris dengan sudut 0 derajat. Kita awali dari segitiga siku-siku. Sekarang bagaimana kalau sudutnya 90 derajat? Nah, coba kita awali lagi dari segitiga siku-siku. Ini A, ini B, ini C. Ini kita buat sudutnya 20 derajat lagi. Otomatis sama seperti tadi. BC posisi sebagai depan, AB posisi sebagai samping, AC posisi sebagai miring. Nah, kalau tadi kan kalau sudutnya 0 derajat kan otomatis AC akan bergeser mendekati panjang sisi AB. Nah, sekarang kalau 20 derajat berarti ini akan ke sini. Nah, ternyata panjang CB atau BC itu akan semakin tegak di sini. Sehingga ini nanti gambarnya kurang lebih akan seperti ini. Akan jadi tegak. Nah, ini A, ini C.
C, sudutnya 90 derajat. Nah, B-nya nanti akan jadi berhimpit dengan A. Otomatis tadi AB berarti sekarang AB yang berubah menjadi 0 dan BC akan sama dengan AC. Nah, sekarang kita cari nilai sin cos tannya. Sin 90 derajat, cos 90 derajat, dan tan 90 derajat. Nah, jadi untuk sin 90 derajat, sin demi depannya BC, miringnya AC, padahal BC sama dengan AC, berarti nilainya 1. Kemudian untuk cos 90 derajat, cos itu sami, sampingnya 0, miringnya AC sama dengan 0, dan tan 90, tan desa, depannya itu BC, kemudian sampingnya 0, berarti tidak terdefinisi. Nah, ini kita sudah punya untuk yang sudut-sudut awal, atau ini adalah sudut-sudut yang berada di kuadran 1, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Inilah nilai trigonometrinya. Nah, ini bisa kita bisa kita buat tabel nilai trigonometri untuk segitiga dengan sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Tabel trigonometri. Nah, ini untuk sin, cos, tan. Ini sudut pertama 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, kemudian ada 60 derajat, 90 derajat. Nah, tadi kalau sin atau untuk yang 30 derajat ini ya setengah akar 3 dan sepertiga akar 3. Ini setengah 0 derajat, yang ini itu 30 derajat. 0 derajat itu mulai dari 0, ini 1, tannya 0, 30 derajat setengah akar 3, ini akar 3 atau sepertiga akar 3. Kemudian untuk 45 derajat ini setengah akar 2, 1 ya. Kita tuliskan setengah akar 2, ini 1. Untuk 60 derajat setengah akar 3, setengah, dan akar 3, setengah akar 3, setengah, dan akar 3, dan 90 derajat yang terakhir 1, 0, dan tak terdefinisi. Kita tulis 1, 0, tidak terdefinisi. Nah, ini kurang lebih tabel trigonometrinya di yang paling sederhana dulu, yaitu di kuadran 1, itu antara sudut 0 sampai 90 derajat. Nah, ini perlu kalian hafalkan karena ini sangatlah sering digunakan. Dan untuk menghafalkannya, ini kan sudah ya, kita tadi sudah mengolah, kita sudah mencari bagaimana cara mendapatkan nilai trigonometrinya ini. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu bagaimana cara menghafalkan nilai trigonometri ini yang lebih sederhana. Ingat, di sini yang perlu kalian hafalkan dulu itu adalah sudut-sudut ini. 0, 30, 45, 60, 90, sin, cos, tan. Ini urut. Nah, cara menghafalkannya simple. Ini tuh sebenarnya aslinya itu ada setengah. Ini setiap tabel itu ada setengah-setengahnya. Untuk sin
ya. Nah, ini tuh sebenarnya setengah akar 0, ini akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Coba akar 0 itu kan 0, 0 kalikan setengah 0. Akar 1 itu kan 1 dikalikan setengah, ya setengah itu sendiri. Setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 4 sama dengan 2, 2 dikalikan setengah sama dengan 1. Nah, sebenarnya sin itu urut. Setengah akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Nah, seperti itu cara menghafalkannya. Itu untuk yang sin. Sedangkan yang cos itu kebalikannya. Kalau tadi dari akar 0, ini tuh akar 4. Kalau tidak ya gini aja. Kalian kan sudah hafal akar 0, akar 1, 2, 3, 4. Nah, cos itu adalah kebalikan dari sin urut. Yang tadinya ini, sekarang tulis dari sini. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah dan 0. Nah, itu untuk menghafalkan sin dan cos. Sedangkan tan, ingat, tan itu sebenarnya sama dengan sin per cos. Berarti nilai ini ya sudah, tinggal 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, 1 per akar 3, setengahnya kan dicoret menjadi 1 per akar 3 atau dirasionalkan sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya coret, ketemulah akar 3. 1 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Nah, itu cara menghafalkan nilai trigonometri yang sederhana dulu dari 0 sampai 90 derajat. Dan yang tadi, bagaimana kok bisa hasilnya seperti itu, kok bisa sin 30 derajat sama dengan setengah, ternyata bisa kita cari melewati ini. Nah, semoga ini sampai di sini dulu. Semoga ilmu yang Ibu berikan itu berkah bermanfaat. Amin. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.